Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Santri dan santriwati Persada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, bertemu via online, melanjutkan mata kuliah kita, pembelajaran kita, yaitu Tafsiru Ayatil Ahkam, yang kemarin sempat terpotong cukup lama karena harus istirahat selama Ramadan, lalu libur beberapa hari pasca Ramadan. Alhamdulillah di minggu kali ini sudah dimulai perkuliahan. Langsung saja tanpa banyak muqaddimah, insyaallah pada pertemuan yang kelima ini, kalau tidak salah ya, kita sudah masuk konten ya konten tafsirnya. Jadi di pertemuan pertama sampai pertemuan keempat kita membahas secara sederhana apa itu ma huwa tafsiru ayatil ahkam, ya, bagaimana perkembangannya, lalu bagaimana urgensinya, dan kita juga mengetahui meskipun tidak terlalu dalam, bagaimana para ulama itu di dalam upaya menafsirkan Al-Quran. Jadi perlu ada kompetensi-kompetensi yang dipenuhi, baik itu dari segi integritas moralnya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah, juga kapabilitas intelektual. Jadi ilmu-ilmu alat, ya, disiplin keilmuan yang memang menjadi syarat pokok agar bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Oke, untuk konten dari ayat-ayat yang tergolong sebagai ayatul ahkam, ya, ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran, kita menggunakan satu kitab, yaitu Tafsiru Ayatil Ahkam, satu kitab yang cukup ringkas, ya, sederhana, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Syaibah Al-Hamdi, ya, Syekh Abdul Qadir Syaibah Al-Hamdi. Beliau adalah salah satu pengajar di Jami'ah Al-Islamiyah dan juga salah satu pengajar di Masjid Nabawi, ya. Jadi wal mudarrisu bil Masjidin Nabawi Asy-Syarif. Nah, ini kita menggunakan atau rujukan pokok kita menggunakan kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Syaibah Al-Hamdi. Kenapa saya gunakan ini? Karena ini cukup ringkas, nggih. Jadi meskipun ringkas pun ini setebal 286 halamannya. Ya, bisa disebut ringkas kalau dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir ayatil ahkam yang lain yang sampai berjilid-jilid seperti itu. Di awal pembahasan ini beliau Syekh Syaibah Al-Hamdi ini membahas satu ayat dalam surah Al-An'am, ya. Jadi bahasan pertama itu adalah surah Al-An'am ayat ke-108, ya. Ayat ke-108 yang pada umumnya atau secara global ayat ini berbicara tentang larangan Allah kepada kaum beriman dalam mencela sesembahan-sesembahan kaum musyrikin. Jadi kita tidak boleh mencela, memaki sesembahan orang-orang yang tidak beriman, ya. Itu dilarang di dalam Islam, meskipun niatnya baik. Bagaimana bentuk larangan itu, bagaimana ayatnya, bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana penjelasannya kata per kata, sedikit lebih terperinci, dan apa yang bisa kita ambil dari ayat ini, itulah yang akan kita bahas
pada pertemuan kelima ini berdasarkan kitab ini. Oke, langsung ya. Monggo bagi santri-santri sekalian yang sudah pegang mushaf, dan saya harapkan masing-masing memegang mushaf Al-Quran untuk langsung bisa mengeceknya, ikut turut serta untuk membaca ayat ini lalu melihat juga terjemahannya ya. Jadi surah Al-An'am ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Wala, dan janganlah, tasubbu, kalian memaki-maki atau mencaci, alladzina yad'una min dunillah, sesembahan yang disembah oleh mereka. Jadi sesembahan yang disembah oleh mereka, mereka di sini adalah kaum musyrikin ya, atau orang-orang yang tidak menyembah Allah. Ya, di mana mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Yang mana apabila kalian mencela sesembahan mereka itu, akibatnya adalah mereka akan berbalik mencela dan memaki Allah dengan celaan dan makian yang melampaui batas. Melampaui batas di sini adalah bighairi ilmin, tanpa adanya pengetahuan, karena ketidaktahuan, hanya berdasarkan rasa sakit hati, ingin balas dendam karena Tuhan-Tuhan mereka dicela, akhirnya mereka balas mencela dengan celaan yang lebih kasar, seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman, kadzalika zayyanna likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Tsumma ila rabbihim marji'uhum, kemudian kepada Allah Tuhan mereka lah mereka akan kembali. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, dan Allah akan memberitahukan, menerangkan seterang-terangnya atas segala sesuatu yang mereka kerjakan. Oke, ini ayatnya ya. Jadi satu ayat hukum yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama kita membahas sababun nuzul. Jadi ayat ini ternyata punya sebab khusus turun. Kenapa Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa versi, di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tetapi kemudian dalam kitab ini dirangkum menjadi sababun nuzul yang lebih umum. Artinya dari banyaknya versi itu kemudian diambil saripatinya, informasinya yang lebih umum. Jadi sababun nuzulnya adalah annal musyrikina qalu. Jadi orang-orang musyrikin itu berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, latantahiyanna an sabbika alihatana, sungguh kamu harus berhenti dari mencela Tuhan-Tuhan kami, au lanahjuanna rabbaka, atau kami, kalau kamu tidak mau berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami, maka kami juga akan memaki-maki, mencela-cela Tuhanmu. Karena itu kemudian fa'anzalallahu, kemudian Allah menurunkan ayat ini, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, al-ayat. Nah, ini asbabun nuzulnya atau sababun nuzul dari ayat ini, bahwa dulu memang orang-orang musyrikin itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu mengancam Nabi Muhammad bahwa jangan engkau Muhammad mencela Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami, berhala-berhala kami, karena kalau kamu mencelanya
memakinya, kami pun akan memaki dan mencela Tuhan-Tuhan, memaki dan mencela Tuhan yang engkau pertuhankan, seperti itu. Namun bukan berarti ini adalah ancaman yang kemudian Nabi Muhammad takut, ya tidak. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, sehingga tujuan dari ayat ini, al-ghardul ladzi siqat lahu hadhil ayah. Jadi larangan yang terkandung dalam ayat ini adalah siyanatu janibi khaliqina azza wa jalla min ayyusabbiha ayyasubbahu al-musyrikun. Jadi kita menjaga agar Allah Tuhan kita, Rabb kita itu tidak dicela oleh orang-orang musyrikun. Wa da'watu ilallahi bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Dan juga ayat ini mengandung ajakan agar kita berdakwah dengan penuh hikmah dan juga dengan penuh mau'izah hasanah, pelajaran yang baik. Nah, mahasiswa sekalian, santri dan santriwati Persada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tentu tidak bisa kita pisahkan dari ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya itu adalah bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Berdakwah apa? Bittiba'i ma uhiya ilaihi. Untuk mengikuti segala sesuatu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Tentu dakwah ini atau ajakan untuk mengikuti wahyu ini tidak hanya berlaku kepada Nabi Muhammad, juga berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga al-i'rad anil musyrikin, harus menolak, harus menentang perbuatan-perbuatan kaum musyrikin. Nah, ya. Namun ini jadi al-i'rad ini pada ayat sebelumnya itu masih bersifat umum, ya. Tentu juga karena keumuman dari perintah menolak segala sesuatu yang dibawa oleh kaum musyrikin, itu bisa berdampak pada pemahaman bahwa bentuk penolakan itu dengan cara menghina, ya, atau memaki-maki sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin, tentunya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi ada pemahaman seperti itu. Jadi bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 107 memerintahkan kita untuk menolak segala sesuatu atau segala kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin? Kan bentuk penolakannya adalah kita memaki Tuhan-Tuhannya itu. Kita mencela-cela Tuhan-Tuhannya itu. Agar tidak terjadi seperti itu, maka kemudian Allah menurunkan ayat 108 ini, bahwa bentuk penolakan itu harus dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi harus berdasarkan asas dakwah yang tidak boleh, salah satunya adalah tidak boleh dengan frontal, ya, dengan vulgar seperti itu. Yang kalau seperti itu justru tujuan dari dakwah itu tidak akan tercapai. Orang tidak akan bersimpati kepada Islam, justru akan mengklaim atau menganggap Islam ini agama barbar sekali, sampai mencela-cela dan memaki-maki. Harus mencela-cela dan memaki-maki. Makanya di sini penolakan kita bukan berarti itu memperbolehkan kita untuk mengolok-ngolok, mencela-cela Tuhan-Tuhan orang lain atau kepercayaan orang lain. Makanya di sini dikatakan nahal mu'minin an sabbi alihatil musyrikin. Lima fi dzalika min kamalil i'radi anhum. Ini ya. Jadi larangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin dari mencela Tuhan-Tuhan kaum musyrikin itu merupakan bentuk dari kesempurnaan penolakan kita terhadap keimanan mereka yang tidak benar. Ini ya.
Nah, jadi ini sifat tawassutnya ini ya, sifat tawassutnya. Jadi bentuk penolakan ini kita diwajibkan, kita sebagai orang beriman yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Islam sebagai satu-satunya ajaran yang diterima dan dibenarkan oleh Allah, adalah kita harus menolak segala ajaran di luar dari Islam. Tetapi tindakan penolakan ini harus bersifat tawassut, harus bersifat pertengahan ya. Harus bersifat tengah-tengah. Tidak boleh radikal, tidak boleh juga liberal seperti itu ya. Kalau radikalnya itu tadi, jadi bentuk penolakannya diwujudkan dengan menghina-hina ya, mencela-cela dan lain sebagainya. Yang itu menyebabkan tujuan dakwah itu tidak sampai pada tujuan hakikinya seperti itu. Orang justru tidak simpati kepada agama Islam. Nah, tetapi juga jangan sampai kita menjadi pengecut ya. Bukan berarti kita tidak bisa tegas dalam persoalan akidah ya. Nah, kita tidak boleh kemudian punya paham-paham pluralisme dan liberalisme yang menganggap bahwa semua agama itu sama seperti itu. Jadi agama mana saja asalkan kita melakukan kebaikan, tolong menolong, membantu sesama, maka itu tidak jadi masalah. Allah tetap menerima amal perbuatan kita dan kita akan diganjar surga. Itu tidak tepat ya. Karena kebaikan, tolong menolong yang dinilai Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan dan penghormatan yang berdasarkan nilai-nilai ketauhidan. Tetapi bukan berarti tadi lagi-lagi kita harus berlaku kasar, baik secara verbal maupun secara fisik seperti itu. Nah, di sini dikatakan wala tasubbu. Nah, itu as-subbu itu al-syatamu wa ta'nu. Jadi sabba yasubbu itu celaan ya. Dan celaan ini tidak hanya bersifat verbal tadi ya. Tidak hanya bersifat kata-kata tetapi perbuatan juga. Itu tidak boleh kita berlaku kasar. Kalau kita kontekstualisasikan di zaman kita sekarang, maka barangkali sebagai kader-kader dai, utamanya santri persada ini, kalau nanti berdakwah maka pilihlah kata-kata yang bijak ya. Pilihlah kata-kata yang penuh hikmah ya. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar ya, menggunakan kata-kata yang mencela seperti itu. Meskipun itu konteks pembicaraan kita adalah kita menolak ajaran agama lain, tetap kita harus menggunakan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, tanpa melupakan atau menghilangkan nilai ketegasan di dalam kata-kata kita. Nah, itu dari segi kata-kata. Atau dari segi muamalah misalnya ya, kita juga jangan berlaku kasar ya, seperti melakukan pemboman, apalagi kemudian karena punya tetangga tidak sesuai atau tidak sama dengan keimanan kita, jadi kita merasa berhak untuk menzoliminya, tidak boleh ya, itu tidak boleh. Karena tadi implikasi dari itu adalah bertentangan dari tujuan Islam itu sendiri. Nah, justru orang tidak simpati terhadap Islam, malah kemudian menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang barbar. Nah, di sini dikatakan juga wala tasubbu takriman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam an maqamis sabbi wa isyaratan ila annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun sabbaban wala syattaman. Adanya larangan menghina itu juga bentuk dari pemuliaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah profil seorang dai, seorang muslim yang jauh dari sifat suka mencela dan suka memaki. Tentu banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Rasulullah SAW yang menunjukkan sikap ini. Bagaimana Rasulullah di awal-awal dakwah banyak sekali halangan-halangan, rintangan-rintangan, cacian-cacian yang dialamatkan kepada beliau, tetapi beliau tidak pernah
membalas cacian dan makian itu dengan cacian dan makian yang sama. Yang sama saja tidak pernah, apalagi yang lebih berat daripada itu. Nah, makanya di sini adalah takriman wa isyaratan ila annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun sabbaban wala syattama. Seperti itu. Nah, kemudian wa inna ma nahu an sabbil asnam wa in kana fi sabbiha ta'ah lima yatarattabu ala dzalika minal mafasidil lati hiya a'dham min dzalik. Nah, jadi sesungguhnya saja larangan dari mencela tuhan-tuhan orang selain orang selain muslim ya, atau non muslim itu, atau mencela kepercayaan di luar daripada keimanan orang Islam, itu adalah larangan yang bersifat sadduz dzari'ah. Jadi tindakan preventif. Jadi tidak ada pengecualian. Ada yang mengatakan, lah saya kan memaki-maki dan mencela-cela Tuhan-Tuhan itu dalam rangka taat kepada Allah. Nah, bagaimana itu Ustadz? Bukannya kalau saya taat kepada Allah, saya ingin menunjukkan bahwa saya betul-betul yakin kepada Allah sehingga saya hina-hina, saya cela-cela kepercayaan di luar dari Islam itu. Itu dalam rangka ketaatan. Nah, itu tidak boleh. Di sini dikatakan wa in kanu fi sabbiha ta'ah. Tetap tidak boleh meskipun di dalam celaannya itu diniatkan untuk taat, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tadi, jadi larangan ini bersifat sadduz dzari'ah. Jadi tindakan preventif. Jangan sampai kemudian berdampak pada sesuatu yang keburukannya lebih besar daripada tindakannya itu. Makanya kan lima yatarattabu ala dzalika minal mafasidil lati hiya a'dham min dzalik. Jadi pencegahan dari konsekuensi yang dapat ditimbulkan, yang berupa keburukan yang lebih besar daripada tindakan pencelaan itu. Apa keburukan itu? Adalah sabbullah wa sabbu rasulillah. Jadi tindakan konsekuensinya adalah orang nanti akan berbalik mencela Allah dan juga akan berbalik mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, secara global akan mencela Islam. Dan itu akan dipergunakan sebagai senjata orang-orang yang memang tidak mencintai Islam. Nah, sehingga kita tahu di zaman global sekarang ada istilah Islamofobia. Orang-orang yang takut terhadap Islam. Nah, karena berbagai macam isu yang disebarkan. Yang barangkali isu-isu itu juga didasarkan atas sikap atau perilaku orang muslim yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satunya itu memperlihatkan ajaran yang zolim, memperlihatkan ajaran yang lalim, tidak berdasarkan kaedah-kaedah muamalah yang ditentukan di dalam Islam. Jadi melakukan tindakan kasar ya dan lain sebagainya yang gara-gara itu, nah itu tadi. Nah, itu lihat itu. Fenomena-fenomena ini kemudian dijadikan senjata orang yang tidak suka sama Islam itu. Lihat, Islam memang mengajarkan umatnya untuk berlaku barbar. Makanya pantas kita untuk memerangi Islam, katakannya seperti itu. Padahal di dalam Islam tidak boleh. Bahkan Tuhan pun kita Tuhan dalam kepercayaan orang lain pun kita tidak boleh menghinanya. Oke, mahasiswa sekalian, terakhir kesimpulannya, apa yang bisa kita ambil, hukum apa yang bisa ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama adalah al-istidlalu ala qaidati saddidz dzara'i. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa ada satu kaidah hukum di dalam Islam, yaitu sadduz dzara'i. Jadi hukum itu juga bisa ditetapkan berdasarkan atau dengan asas tindakan preventif. Dan itu juga berlaku di banyak aktivitas kehidupan kita. Contohnya saja apa? Misalnya yang paling saya contohkan, meskipun di luar dari konteks ini, tetapi contoh ini sangat erat kaitannya dengan keseharian kita. Misalnya ada orang mengatakan kalau kita tidak sholat subuh atau terlambat sholat subuh karena ketiduran itu ma'fu'an, itu dimaafkan, tidak apa-apa karena kita ketiduran, rufi'al qalam, diangkat hukum dari orang yang ketiduran. Tetapi kita harusnya menggunakan asas sadduz dzara'i ini,
Kita harus tahu kenapa orang itu ketiduran. Nah, kan gitu kan? Kalau orang itu ketiduran sampai dia menyebabkan terlambat sholat subuh misalnya, hanya karena nonton bola kemalaman ya, karena begadang ya, main game Mobile Legend ya, nah, itu harus dihindari. Itu saddud dzara'i. Tindakan preventif kita adalah kita mengurangi aktivitas-aktivitas itu agar kita tidak terlambat sholat subuh. Nah, itu kan hukumnya seperti itu. Nah, kalau kita mau menggunakan asas ini pada kegiatan-kegiatan yang lebih sederhana tetapi penting. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, tarkul maslahati limafsadati arjah minha. Ya. Nah, jadi dalam ayat ini juga ada satu kaidah yang harus kita ketahui, bahwa kita boleh meninggalkan satu tindakan yang barangkali ada manfaatnya, tetapi ternyata meskipun ada manfaatnya, tetapi dampak keburukannya lebih besar daripada manfaatnya itu. Nah, contohnya itu tadi, barangkali dengan menghina-hina atau mencela-cela keyakinan orang lain itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Kita menunjukkan identitas kemusliman kita. Barangkali seperti itu. Tetapi ternyata meskipun ada manfaatnya seperti itu, tapi dampaknya lebih buruk. Jadi tidak hanya berdampak pada kita, tetapi juga menjadi fitnah atau berdampak kepada umat Islam pada umumnya, sehingga Muslim ditampakkan dalam wajah dunia internasional sebagai ajaran yang kasar, ajaran yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti itu, atau nilai-nilai penghormatan sesama manusia. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini, anna ta'ata idza addat ila ma'siyatin rajihatin, nah, wajaba tarkuha. Apabila ada satu bentuk ketaatan yang ternyata itu berdampak kepada kemaksiatan yang lebih berat, maka wajib ditinggalkan bentuk ketaatan itu. Tapi taat ini dalam tanda kutip ketaatan, bukan pada ibadah-ibadah mahdoh tentunya. Fa inna ma yuaddi ila syarri syarrun. Nah, ini ya. Karena segala sesuatu yang berdampak kepada keburukan, maka sesuatu itu adalah buruk. Nah, itu tadi ya. Jadi menghina itu berdampak kepada keburukan, maka penghinaan itu adalah buruk, seperti itu. Nah, nomor 4, tahrimu sabbil asnam in kana dzalika yuaddi ila sabbillahi ta'ala. Jadi mengharamkan menghina Tuhan-Tuhan di luar Islam atau keimanan-keimanan di luar Islam apabila apabila berdampak kepada penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 4 hal yang bisa kita ambil dari ayat ini. Oke, karena waktunya terbatas, kita cukupkan sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan pengucapan dan lain sebagainya, ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.